Mazmur 50 ayat 1-23. Ibadah yang sejati. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah tidak datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu atau untuk engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punya akulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah di dalam kuasaku. Jika aku lapar tidak usah katakan kepadamu, sebab punya akulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi.
Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memudahkan aku. Tapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firman Tuhan. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini segera di tengah engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini kepada hadapan. Perhatikanlah ini, hai kamu yang merupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Pagi adik-adik semuanya, hari ini Kana akan membawakan renungan firman Tuhan dengan satu judul, Mengapa Berbicara dalam Bahasa Roh. Ada satu saat dalam kehidupan kita yang mungkin kita akan merasakan satu kondisi di mana kita mengalami kesedihan, kita mengalami tawar hati, kita bingung, putus asa, dan pada saat-saat seperti itu kita mengharapkan seseorang yang mendengarkan kita mengharapkan seseorang yang memahami kita mengharapkan bahwa kita bisa berbicara dengan seseorang tersebut, dan pastinya setelah kita curhat, setelah kita berbicara masalah kita mendapatkan kelegaan. Ketika kita bisa menemukan seseorang yang seperti itu adalah satu hal yang benar-benar akan membantu kita, yang memberikan kelegaan kepada kita. Tetapi ada satu pribadi yang akan selalu siap sedia mendengarkan kita, yang akan selalu menjadi penolong kita, yaitu Roh Kudus. Bagaimana Tuhan menolong kita untuk berdoa dengan tepat sesuai dengan kehendak Allah. Di sini kita akan belajar bagaimana berbicara dalam bahasa roh. Mengapa sih kita berbicara dalam bahasa roh? Berbicara dalam bahasa roh adalah suatu hak istimewa bagi kita orang percaya, dan itu akan sangat bermanfaat di dalam waktu-waktu ibadah kita pribadi di rumah. Mari kita baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 14 ayat 2-4. Mari kita baca sama-sama, mari kita buka Alkitab kita. 1 Korintus 14 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Roh adalah bagian dari diri kita yang berkomunikasi dengan Allah. Siapa yang akan memimpin doa kita ketika kita berdoa dalam bahasa roh? Minggu-minggu lalu, selama 2 minggu kita telah belajar apa sih bahasa roh dan bagaimana kita dapat dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memasuki kehidupan kita, maka Roh Kudus akan mengetahui lebih baik semua kebutuhan kita, memahami lebih baik diri kita sendiri daripada kita sendiri. Ketika kita berdoa dalam bahasa roh, seperti yang dikatakan di dalam ayat firman Tuhan dalam 1 Korintus 14 ayat yang kedua, bahwa dengan berbahasa roh, kita tidak sedang berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Tuhan sendiri. Ketika kita berbicara dalam bahasa roh, maka kita berdoa bagi kebutuhan kita, bahkan kita juga menyembah Tuhan dengan bahasa roh. Sekalipun kita tidak tahu apa yang kita katakan, tetapi kita percaya ketika kita menggunakan bahasa roh, maka kita akan menyatakan hal-hal yang benar. Melalui berdoa dalam bahasa roh, maka kita akan bertumbuh, kita akan lebih kuat, dan itu akan dapat membangun diri kita sendiri, akan dapat mengangkat beban kita.
melalui berdoa dalam bahasa roh, kita punya kedekatan pribadi dengan Tuhan, dan kita bisa menyampaikan apapun masalahnya, apapun yang ada di dalam hati kita dengan benar di hadapan Tuhan, karena Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada Tuhan melalui kita. Melalui bahasa roh itu akan meneguhkan iman kita, akan membuat kita menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Mari kita baca kembali di dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Ada satu karunia lain lagi, yaitu karunia berbahasa roh dan menafsirkannya kepada jemaat. Apa sih fungsinya? Ketika kita dalam kebaktian, kita sering mendengar ketika di dalam doa-doa di dalam kebaktian ada seseorang yang menggunakan bahasa roh dengan keras, dan kemudian ada orang lain yang menafsirkannya kepada jemaat, atau mungkin bahkan dia sendiri yang berbicara dalam bahasa roh menafsirkannya kepada jemaat. Itu adalah satu karunia yang diberikan Tuhan. Dan fungsinya apa sih ketika orang berbicara dalam bahasa roh dan kemudian ada penafsirannya di depan jemaat? Itu adalah untuk membangun tubuh Kristus, membangun jemaat. Siapapun bisa untuk memiliki karunia roh ini. Tuhan bisa memakai siapapun dari kita untuk memiliki karunia berbahasa roh dan menafsirkannya kepada jemaat. Ketika Roh Kudus memasuki kehidupan kita, Ia akan menyelidiki seluruh keberadaan kita dan mengenal kita jauh lebih baik daripada kita mengenal diri sendiri. Roh Kudus mengenal kita jauh lebih baik daripada kita mengenal diri sendiri. Sehingga bila Roh Kudus berdoa melalui kita, maka Ia akan mengetahui dengan tepat apa yang kita butuhkan. Ya, Roh Kudus tahu diri kita lebih baik daripada diri kita sendiri. Oleh karena itu sangat penting sekali untuk kita berbicara dalam bahasa roh. Kita mendapatkan bantuan dari Roh Kudus untuk berdoa dengan tepat kepada Bapa yang di surga. Roh Kudus juga menarik kita semakin dekat dengan Allah. Dengan berdoa dalam bahasa roh, maka kita akan berdoa lebih efektif. Bagi adik-adik yang belum menerima baptisan Roh Kudus, yaitu dimana ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, tandanya adalah kita dapat berbicara dalam bahasa roh. Mari kita semuanya datang kepada Tuhan. Tuhan dapat mengurapi kita semuanya. Di dalam Alkitab menyatakan bahwa setiap orang mendapatkan pengurapan dari Tuhan, dibaptis oleh Roh Kudus dengan berbicara bahasa roh. Karena itu mari kita meminta Roh Kudus memenuhi kita dengan melimpah, meminta agar bahasa roh dapat dicurahkan ke atas kita masing-masing. Bukan hanya orang dewasa yang bisa dibaptis oleh Roh Kudus, tetapi anak-anak pun, asalkan punya kerinduan yang mendalam, punya satu hati yang tulus meminta kepada Tuhan, dan punya satu kerinduan yang mendalam, maka Tuhan dapat mengaruniakan berbicara dalam bahasa roh kepada anak-anak juga. Mari kita semuanya datang kepada Tuhan, dan biarlah kita semuanya boleh memiliki waktu pribadi kita di rumah, di mana kita dapat berdoa dengan kuasa dari Roh Kudus, di mana kita dapat berdoa dengan bahasa roh, dan kita boleh mendapatkan kedekatan pribadi dengan Tuhan melalui doa-doa kita dengan pertolongan Roh Kudus. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan dan berdoa. Bapa yang terkasih dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur hari ini Tuhan, kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Mengapa kita berbicara dalam bahasa roh? Tuhan, kami rindu untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu tiap-tiap hari. Kami rindu semua anak-anak sekolah minggu di sini boleh dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu dengan melimpah dan boleh berbicara dalam bahasa roh. Dan biarlah kehidupan adik-adik
semuanya akan selalu dipimpin oleh Roh Kudus, akan selalu ada di dalam jalan yang benar, karena ada Roh Kudus yang membimbing, yang memimpin kehidupan adik-adik dan kehidupan juga semua kakak-kakak guru. Tuhan, kami serahkan doa ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau memilih kami, dan kami percaya bahwa janji-Mu dalam firman Tuhan untuk mengurapi kami semuanya dengan kuasa Roh Kudus. Kami pegang janji-Mu Tuhan, dan kami rindu semuanya boleh dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kita boleh dibangun, sehingga kita boleh untuk bertumbuh dalam Tuhan, karena Roh Kudus itu ada di dalam hati kita dan memenuhi kita dengan melimpah. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, kami mengucap syukur atas karunia-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Hafalan minggu ini, Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Terima kasih. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Hafalkan ya adik-adik. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju